Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM N1D1190717. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis gaya bahasa pada cerpen Mangata karya Hupi S. Hilmi menggunakan tinjauan stilistika. Yang pertama, ada gaya kata dan kalimat. Gaya kata dan kalimat terdiri dari pilihan kata, yang dimana pilihan kata digunakan dalam cerpen Mangata begitu variasi. Seperti diketahui bahwa pilihan kata atau diksi adalah pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita yang hendak disampaikan. Selanjutnya ada pemanfaatan kata bahasa daerah. Dalam cerpen Mangata, pilihan kata yang digunakan untuk menggambarkan beberapa tokoh atau kata kerja yang diambil dari bahasa Sasak seperti pada kata semamakbi, bebalu, inak, mutang, dan menyerung. Contohnya bisa dilihat pada slide yang sudah saya paparkan. Selanjutnya ada pemanfaatan kata bahasa asing. Nah, kosakata yang berasal dari bahasa asing seperti bahasa Swedia yang juga digunakan dalam judul cerpen tersebut, yaitu kata Mangata. Nah, kata Mangata ini memiliki arti bayangan bulan di air yang terbentuk seperti jalan. Selanjutnya ada pemanfaatan sinonim. Kata aku digunakan oleh pengarang sebagai sinonim. Kata aku digunakan pengarang untuk menunjukkan kedekatan antar tokoh. Selain itu juga, tokoh Inak Mina ketika berbicara dengan tokoh kau tidak menggunakan kata kamu ataupun anda yang melambangkan kedudukannya lebih tinggi, tetapi menggunakan kata kau seperti juga sang suami memanggil dengan kata kau karena sudah memiliki hubungan yang dekat dan akrab. Selanjutnya, ada morfologi. Terdiri dari penyimpangan bentuk dasar. Penyimpangan bentuk dasar yang diambil dari kosakata bahasa Sasak sedikit ditemukan, bahkan hanya ada satu kata saja, yaitu kata ngutang. Contohnya, untuk mempertahankan kepercayaan Inak Muji untuk membiarkanmu ngutang di warungnya. Nah, kata ngutang berasal dari kata dasar utang yang mendapat prefiks eng dalam bahasa Sasak. Kata ngutang bukanlah kata baku yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melainkan hanya kata yang mendapat pengaruh dari budaya. Selanjutnya ada pemendekan kata. Nah, dalam cerpen Mangata ada beberapa kalimat atau percakapan yang menggunakan pemendekan kata seperti pada contoh takkan kuusap batinmu. Nah, kata tak dalam dialog tersebut sengaja digunakan oleh pengarang untuk memberikan efek bunyi yang serasi dengan kata selanjutnya. Sama halnya dengan contoh selanjutnya, itu pada kata berhenti disingkat dengan kata henti. Contohnya, air matamu terus saja tak henti mengalir pada kedua pipimu. Nah, ketika pengarang menggunakan kata berhenti pada teks tersebut, terkesan tidak memberikan efek estetis pada kalimat, sehingga pengarang lebih menggunakan kata henti daripada berhenti pada kalimat tersebut. Selanjutnya ada penggunaan bentuk ulang. Penggunaan bentuk ulang juga banyak ditemukan dalam cerpen Mangata, seperti pada kata compang-caping yang bermakna bercabik-cabik atau tidak karuan. Ini merupakan kata ulang semu dalam bentuk ulang berubah bunyi. Selanjutnya ada kata memilah-milah yang merupakan kategori kata ulang berimbuhan. Adapun juga dengan kata kutu-kutu berarti memiliki makna jamak atau lebih dari satu atau bermakna banyak. Selanjutnya ada gaya kata yang berupa kalimat inversi. Dalam cerpen Mangata terdapat kalimat inversi yang seperti dikatakan oleh Alerton dalam Islam dalam Supriyanto tahun 2011 halaman 62 menyatakan bahwa kalimat inversi digunakan untuk memusatkan perhatian yang dikehendaki dalam sebuah kalimat. Contohnya bisa dilihat dalam slide yang saya paparkan. Nah, pada kalimat tadi, contoh pertama, seorang pengarang memilih kalimat inversi tersebut untuk menekankan bahwa dengan menjadi nelayan bisa mampu menghidupi keluarga, walaupun harus larut malam mencari hewan berupa ikan, cumi, dan lain sebagainya. Pada kalimat inversi kedua digunakan pengarang untuk menggambarkan bahwa menjadi seorang pemanggul batu dengan gaji yang tidak seberapa tetap bisa menghidupi diri dan anak walaupun hanya mampu membayar utang. Selanjutnya ada kalimat panjang. Dalam stilistika, kalimat panjang diartikan sebagai rangkaian sejumlah kata yang tak terbatas yang berhubungan secara sintakmatik. Selanjutnya ada kalimat pendek. Pemilihan kalimat pendek mempunyai efek yang sederhana. Pada umumnya, kalimat pendek digunakan untuk dialog antar tokoh. Contohnya, demi keluarga kita, demi semata wayang kita, ia harus menjadi orang sukses agar tak menggantungkan diri pada laut seperti kita. Contoh lain bisa kita lihat bahwa penggunaan kalimat pendek juga menggambarkan penyesalan, seperti dalam kutipan berikut. Aku hilaf, aku menikah di sini, maafkan aku. Nah, ungkapan di atas diucapkan oleh tokoh suami yang menyesali perbuatannya karena sudah mengkhianati istrinya. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan berasal dari dua sumber, bisa dilihat dari slide yang saya paparkan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Itulah pemaparan mengenai hasil analisis saya dalam cerpen Mangata karya Hupi S. Hilmi menggunakan tinjauan stilistika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.